Halo anak-anak, kita kembali lagi membahas kisi-kisi soal siswa berprestasi IPA tingkat sekolah dasar part yang keempat dengan Ibu Bu Guru Mawar. Kisi-kisi nomor 15 yaitu organ peredaran darah dan fungsinya. Disajikan gambar salah satu organ peredaran darah, siswa dapat mengurutkan fungsi yang sesuai. Nah, di sini Ibu berikan penjabaran tentang peredaran darah manusia ya. Jadi peredaran pada manusia itu termasuk peredaran darah ganda, artinya 2 kali melewati jantung. Ada peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Nah, di sini ada berwarna merah dan biru. Jadi, jika pembuluh darah berwarna merah, itu berarti darah yang dibawa kaya oksigen atau darah bersih. Sedangkan yang berwarna biru ini berarti darah yang kaya karbon dioksida atau darah kotor. Peredaran darah besar itu dimulai dari bilik kiri ya. Dari bilik kiri darah dipompa melewati aorta, arteri ke seluruh tubuh. Dari seluruh tubuh terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida di kapiler darah ya. Kemudian darah yang kotor itu di bawah menuju ke serambi kanan. Sehingga urutannya dari bilik kiri, seluruh tubuh ke serambi kanan. Itu peredaran darah besar. Sedangkan peredaran darah kecil dimulai dari serambi kanan ini darah dibawa ke bilik kanan. Dari bilik kanan darah dipompa keluar jantung melewati arteri pulmonalis menuju paru-paru. Di paru-paru terjadi pertukaran gas. Kita menghirup oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Nanti dari paru-paru dibawa oleh vena pulmonalis menuju ke serambi kiri. Sehingga urutan peredaran darah kecil dari bilik kanan, paru-paru, ke serambi kiri. Jadi lebih jelasnya di sini. Nah, di sini sudah ada masing-masing fungsi dari paru-paru, arteri, bilik, dan serambi ya. Nah, misalnya kita mulai dari serambi kiri. Ini menerima darah bersih dari paru-paru. Kalau bilik kiri memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian ada serambi kanan. Ini menerima darah kotor dari seluruh tubuh. Nah, karena arahnya ke sini. Kemudian ada bilik kanan menerima. Itu kalau bilik kanan memompa darah kotor dari jantung menuju ke paru-paru. Kemudian ada arteri. Jadi kalau arteri saja itu membawa darah keluar jantung yang bersih ya. Kalau vena saja, vena membawa darah kotor menuju jantung. Sedangkan kalau arteri pulmonalis, nah dia membawa darah keluar jantung yang kaya karbon dioksida atau darah kotor. Sedangkan vena pulmonalis kebalikannya ya. Harusnya vena membawa darah kotor, tetapi vena pulmonalis ini mengalirkan darah yang kaya oksigen menuju ke jantung. Kisi-kisi nomor 16 yaitu tentang perpindahan kalor. Disajikan 4 buah pernyataan tentang perpindahan kalor. Siswa dapat mengurutkan jenis perpindahan kalor yang tepat. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Memasak air hingga mendidih, peristiwa angin laut dan angin darat, gagang panci yang terasa panas saat memasak, rasa hangat di depan api unggun. Contoh perpindahan panas secara radiasi yaitu kalau memasak air hingga mendidih ini termasuk konveksi ya. Peristiwa angin laut dan angin darat itu juga termasuk konveksi. Gagang panci yang terasa panas saat memasak berarti itu konduksi karena panci itu terbuat dari besi. Nah, besi itu penghantar panas yang baik. Kemudian berarti jawabannya adalah yang D ya 4. Jadi radiasi itu rasa hangat di depan api unggun. Nah, berikut adalah cara-cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi itu merupakan perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan zat perantara ya. Misalnya ada tangan memegang cangkir berisi teh hangat. Jadi ikut kita terasa panas ya. Kemudian ada knalpot menjadi panas setelah mesin sepeda motor dihidupkan lama. Kemudian ada tutup panci akan terasa panas saat panci digunakan untuk memasak. Kalau konveksi ini perpindahan kalor melalui perantara ya, di mana zat perantaranya ikut berpindah. Contohnya ada air yang dipanaskan di dalam panci ya. Jadi ketika air dipanaskan itu seolah-olah air seperti diaduk ya. Kemudian ada peristiwa angin laut dan angin darat. Kemudian ada sirkulasi udara yang mengalir di jendela.
Yang ketiga ada radiasi. Radiasi ini perpindahan kalor tanpa melalui perantara ya. Jadi langsung sinar atau panas itu langsung kena tubuh kita ya. Misalnya tubuh terasa hangat ketika dekat api unggun, kemudian panas matahari sampai ke permukaan bumi, atau menghangatkan telur ayam di bawah cahaya lampu. Kisi-kisi nomor 17 tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Di sini Bu Guru sudah siapkan beberapa soal. Nah, yang pertama, akar tinggal atau rizoma bukanlah akar melainkan batang karena memiliki ciri-ciri sama dengan batang, seperti berbuku-buku serta terdapat calon tunas pada buku-bukunya. Berikut adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan akar tinggal kecuali, nah yang mana di sini berkembang biak dengan akar tinggal, yaitu semua bangsa jahe-jahe, kunyit, temu, kencur, itu semua termasuk berkembang biak vegetatif dengan akar tinggal atau rizoma ya. Berarti jawabannya adalah B. Karena B ini adalah pohon stroberi, di mana stroberi itu berkembang biak dengan geragih atau stolon ya. Kemudian soal selanjutnya, pernyataan yang benar mengenai perkembangbiakan hewan berikut ini adalah, ini merupakan cacing planaria ya. Cacing planaria ini hidup di air tawar, di mana ukurannya sangat kecil. Nah, dia berkembang biak dengan cara fragmentasi ya, di mana bagian tubuhnya ketika dipotong, bagian yang dipotong ini akan tumbuh menjadi individu baru ya. Jadi misalnya kepalanya kita potong tengah-tengah, kepalanya itu nanti akan tumbuh ekornya kembali. Kalau ekornya aja ada, nanti kepalanya akan tumbuh kembali. Itu namanya peristiwa fragmentasi. Sehingga jawabannya adalah D. Di sini Bu Guru berikan beberapa catatan tentang perkembangbiakan tumbuhan dan perkembangbiakan pada hewan. Jadi perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua, ada secara generatif dan vegetatif. Secara generatif itu artinya secara kawinnya. Ada proses pembuahan atau fertilisasi, di mana sel ovum di bakal buah ini bertemu dengan sel spermatozoa ya dari kepala sari atau benang sari. Nah, di mana nanti sifat yang diturunkan dari perkembangan generatif yaitu tidak sama persis dengan induknya. Jadi keturunannya bervariasi. Beda dengan perkembangbiakan vegetatif. Ini tanpa terjadinya peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina ya. Di mana nanti keturunan yang dihasilkan sama persis dengan induknya. Misalnya nih, kita mencangkok pohon mangga yang manis. Nanti buah yang dihasilkan akan manis juga. Tetapi kalau misalnya kita kembang biakan dengan generatif menggunakan biji mangga, nanti belum tentu biji mangga yang tumbuh itu akan terasa manis ya. Bisa aja nanti sifat dari nenek moyangnya muncul. Nah, ini contoh dari perkembangbiakan vegetatif alami dan buatan pada tumbuhan ya. Misalnya yang berkembang biak dengan spora ada jamur, lumut, dan paku. Dengan tunas itu pisang, ada bambu. Kemudian ada namanya tunas adventif ya, tunas tambahan. Misalnya tunas adventif di akar pada tanaman sukun. Tunas adventif di daun ada pada tanaman cocor bebek. Kemudian ada geragi atau stolon. Geragi ini terjadi pada tanaman rumput teki ataupun stroberi. Ada umbi batang. Umbi batang ini contohnya pada kentang, pada singkong. Umbi lapis misalnya pada bawang. Umbi akar ada pada wortel dan ada akar tinggal ya, seperti contoh soal tadi atau rizoma. Ini pada temu-temuan dan jahe-jahean. Kemudian contoh perkembangbiakan secara vegetatif buatan itu ada mencangkok ya, ada mengenten atau menyambung, ada stek, kemudian ada okulasi dan ada merunduk. Selanjutnya yaitu perkembangbiakan pada hewan. Perkembangbiakan pada hewan itu juga ada secara generatif maupun vegetatif ya. Contoh dari generatif ada vivipar melahirkan, ovipar bertelur, dan ovovivipar melahirkan dan bertelur. Nah, yang vivipar ini contohnya dari kebanyakan dari kelas mamalia, misalnya ada singa, beruang, kelinci, kambing, paus, lumba-lumba. Kalau ovipar itu bertelur biasanya kebanyakan dari kelas Pisces ya, bangsa ikan, kemudian amfibi, bangsa kata, ada reptil ya, beberapa reptil ya, misalnya ada kura-kura, kemudian dan aves. Nah, bangsa unggas ya, ada burung, ayam, bebek.
Kalau ovovivipar ini contohnya dari kelompok reptil ya. Jadi hampir semua yang bertelur beranak ini dari kelompok reptil. Misalnya buaya, kemudian ada kadal, dan beberapa jenis ular. Sedangkan perkembangbiakan pada hewan secara vegetatif itu ada beberapa ya. Misalnya pada hydra ini hidup pada laut dalam ya. Itu berkembangbiak dengan tunas atau bading. Kemudian cacing planaria yang hidup pada ikan air tawar, ini berkembangbiak dengan fragmentasi. Jadi pemutusan bagian tubuhnya nanti tumbuh jadi individu yang baru. Kemudian ada protozoa, amuba. Amuba ini dengan cara membelah diri ya. Dari satu buah individu nanti dia memisahkan dirinya ya menjadi anggota individu yang baru. Nah, itu namanya perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Kisi-kisi nomor 18 tentang penyesuaian diri makhluk hidup. Nah, di sini ada tabel. Pasangan yang tepat antara nama makhluk hidup dengan cara beradaptasinya adalah, kita cek satu-satu ya. Cicak beradaptasi dengan memutuskan ekor untuk melindungi diri. Ya, benar ya. Bunglon melakukan memikri. Jadi, memikri itu merubah warna kulitnya. Benar. Cumi-cumi mengeluarkan sengat beracun. Nah, salah ya. Yang mengeluarkan sengat beracun itu adalah kalajengking, laba-laba ya. Cumi-cumi mengeluarkan tinta harusnya. Kemudian kerbau melakukan hibernasi. Hibernasi ini tidur lama ya. Ini dilakukan oleh beruang ketika musim dingin. Dia melakukan hibernasi. Ada teratai memiliki batang berongga. Ya, batang berongga untuk dia mengambang di permukaan air. Benar. Eceng gondok berakar tunjang. Nah, tunjang ini dimiliki oleh tanaman dikotil ya. Misalnya pandan, itu punya akar tunjang ya untuk menopang batangnya. Eceng gondok akarnya serabut hidup di air. Kemudian ada pohon jati memiliki getah pohon yang lengket. Nah, pohon jati itu cara adaptasinya dengan cara menggugurkan daunnya. Menggugurkan daun ketika musim kemarau. Ini salah. Kemudian kapuk randu bentuk daun menyerupai duri untuk menghambat penguapan. Nah, tidak ya. Jadi, kalau kapuk randu itu adaptasinya dengan cara menggugurkan daunnya, sama kayak pohon jati ya, untuk mencegah penguapan berlebih. Sedangkan yang bentuk daunnya menyerupai duri ini adalah ciri dari kaktus. Sehingga jawabannya 1, 2, dan 5 ya. Jadi jawabannya A. Tumbuhan kaktus merupakan tumbuhan yang dapat hidup di daerah kering. Oleh karena itu, tumbuhan ini memiliki ciri-ciri. Nah, ciri-ciri kaktus apa? Daunnya berbentuk duri ya, untuk mencegah penguapan berlebih. Jadi kaktus itu adalah tumbuhan yang berhabitat di tempat yang panas ya, sehingga untuk mencegah penguapan, daunnya berbentuk duri. Kalau daunnya seperti daun tanaman normal, itu nanti akan terus terjadi penguapan ya pada daunnya. Selanjutnya, batangnya berlapis lilin. Kemudian, berakar serabut panjang. Tujuannya serabut panjang apa? Untuk mencari sumber air ya, karena dia berada di tempat yang airnya sedikit. Sehingga jawabannya A. Selanjutnya nomor 2 ini bentuk paruh burung yang sesuai dengan burung pemakan dagingnya. Yang mana kira-kira? Jadi burung pemakan daging itu adalah elang. Biasanya paruhnya kuat ya. Nah, bengkok ini. Kemudian ada nomor 9, bentuk paruh burung seperti gambar berikut sangat sesuai untuk, nah ini burung apa nih? Jadi ini adalah burung pelikan ya, biasanya dia hidup di sekitar laut, sehingga fungsinya yang menangkap dan menyimpan ikan, karena perjalanannya dia panjang. Jadi dia punya paruh yang besar untuk menyimpan ikan. Kemudian di sini ada yang termasuk adaptasi fisiologi ya, adaptasi proses tubuh. Anjing akan membuka mulut dan menjulurkan lidahnya ketika kepanasan. Nah, ini adaptasi tingkah laku. Sapi mengeluarkan enzim selulase untuk memudahkan mencerna makanan. Nah, ini benar ya. Jadi nomor 2. Kemudian, pupil mata manusia dapat menyesuaikan dengan intensitas cahaya yang diterimanya. Benar ya. Jadi, pupil mata manusia itu ketika berada di tempat yang terang, itu akan mengecil. Sedangkan ketika berada di tempat yang gelap, itu akan melebar. Selanjutnya yang 4, bunga mengeluarkan bau yang khas untuk mengundang serangga. Nah, ini juga termasuk adaptasi fisiologi ya,
Sehingga jawabannya 2, 3, dan 4D. Nah, di sini Ibu berikan beberapa contoh tentang adaptasi morfologi pada hewan dan tumbuhan ya. Di sini adaptasi morfologi, jadi bentuk paruh binatang itu sesuai dengan jenis makanannya ya. Misalnya burung pipit pemakan biji, burung elang pemakan daging, bebek mencari makanannya tempat yang berlumpur ya. Kemudian burung pelatuk makan serangga, pelikan memakan ikan, kolibri pemakan madu ya atau penghisap madu. Nah, jadi di sini juga Ibu cari di beberapa sumber, ada di ruang guru, beberapa contoh adaptasi morfologi hewan. Jadi nggak cuma paruh aja, kaki juga berpengaruh ya. Misalnya kaki burung pelatuk ini, kenapa dia cengkramannya kuat ya? Nah, jadi karena dia fungsinya untuk memanjat pohon. Misalnya kaki bebek kenapa berselaput? Karena dia hidup di habitat yang berlumpur ya. Jadi agar gampang untuk berjalan ya dan membantu saat berenang. Kemudian contoh dari adaptasi morfologi pada tumbuhan, ada tumbuhan hidrofit, berarti habitatnya di air, kayak contohnya terataya. Ciri daunnya yaitu lebar dan tipis. Kalau tumbuhan xerofit, berarti tumbuhan yang hidup di daerah yang panas ya. Nah, biasanya dia daunnya bermodifikasi menjadi duri dan punya lapisan lilin yang tebal, misalnya kaktus. Kemudian di sini ada beberapa contoh juga Ibu cari di sumber lain di ruang guru. Ada kaktus, ada bunga mawar, jagung. Nah, jagung ini juga menggulungkan daunnya pada musim kemarau ya. Tujuannya untuk mengurangi penguapan berlebih. Kemudian pada bakau juga punya akar nafas ya, yang menjulang di permukaan air ya, supaya dia mampu mengambil oksigen dari udara meskipun terjadi air pasang. Kemudian ada selain adaptasi morfologi, ada juga adaptasi fisiologi ya, proses tubuh. Nah, kalau misalnya pada hewan, adaptasinya yang sering kita amati itu pada ikan ya. Jadi ikan air tawar itu sedikit minum, urinnya banyak ya. Kemudian dia menyerap garam melalui insang ya. Sedangkan adaptasi ikan air laut, dia banyak minum, tapi urinnya sedikit dan pekat. Kemudian dia juga membuang garam dari dalam tubuhnya. Karena apa? Ikan air laut kan sudah berada di lingkungan garam, jadi dia nggak perlu menyerap garam. Dia malah mengeluarkan garam dari tubuhnya. Kemudian ada pada sapi. Nah, sapi ini merupakan hewan ruminansia atau memamah biak ya, di mana di dalam pencernaannya itu punya bakteri selulotik yang gunanya membantu untuk mencerna serat. Kemudian contoh dari adaptasi fisiologi pada tumbuhan, salah satunya ada tadi bunga itu mengeluarkan bau aroma khas ya agar didekati serangga. Kemudian ada juga namanya mekanisme CAM, Crucellan Acid Metabolism ya, yaitu di mana kaktus ini kan hidup pada lingkungan yang panas. Jadi dia punya kemampuan di mana membuka stomatanya pada malam hari ya. Jadi dia menghirup karbon dioksida itu pada malam hari. Sedangkan proses pembentukan sari-sari makanannya baru siang hari. Karena pada tanaman normal, itu harusnya stomata terbuka pada siang hari. Nah, kalau kaktus, itu stomatanya terbuka pada malam hari. Tujuannya untuk mencegah penguapan. Yang terakhir dari adaptasi, yaitu adaptasi tingkah laku. Nah, di sini ada contoh adaptasi tingkah laku pada hewan dan tumbuhan ya. Kalau pada hewan itu misalnya cicak melakukan autotomi atau memutuskan ekornya ya. Jadi itu melindungi dirinya dari predator. Kemudian ada memikri, merubah warna kulit pada bunglon atau kamuflase ya nama lainnya. Kemudian paus sekali-sekali atau lumba-lumba itu muncul ke permukaan untuk bernafas. Kalau pada tumbuhan, misalnya pohon jati, kapuk randu, itu menggugurkan daunnya ketika musim kemarau. Tujuannya ya jelas untuk mencegah penguapan berlebih. Kemudian daun pisang menyobek daunnya ya. Kenapa? Supaya bila terkena angin itu tidak tumbang ya. Nah, jadi sekian pembelajaran tahap 4. Jadi part 4 ini semoga memberikan informasi yang cukup dan membantu anak-anak dalam mengerjakan soal siswa berprestasi. Jadi selamat berjuang dan nantikan lagi video pembelajaran Ibu part kelima.